Halo semuanya, selamat datang di YouTube PPUKM bersama gua Ubay dan juga gua Kai. Kita berdua akan sharing pengalaman kita saat balik ke Malaysia kemarin. Dan ini merupakan video travelog PPUKM yang pertama. Jadi di sini kita akan sharing gimana persyaratannya, gimana karantinanya dan sebagainya. Nah, jadi kita tuh sebenarnya mesen tiket naik Malaysia Airlines tuh tanggal 24 April awalnya. Habis itu kita dipindahin ya. Iya, kita di schedule 24 Februari sepertinya. Oh iya, sorry, 24 Februari. 24 Februari. Terus kita kena operational issue, Malaysianya nggak bisa berangkat. Habis itu kita reschedule ya, kata tanggal berapa sih? Lupa. Kita reschedule ke tanggal 8 Maret. Tanggal 8 Maret ya. 8 Maret ya. Tanggal 8 Maret itu pokoknya itu hampir 3 minggu lah, 3 minggu sebelum keberangkatan, sebelum tanggal 24 itu kita udah dikasih tahu kalau Malaysia Airlines tidak ada penerbangan, malah di cancel karena operational issue, nggak tahu kenapa. Terus itu kita reschedule ke tanggal 8 Maret. Nah, di H-3, H-4 kalau nggak salah. H-4 ya. Tanggal 8 itu kalau nggak salah Senin. Nah, berarti waktu itu kita dapat info hari Rabu. Berarti H-5 ya, H-5 gitu. Kita ternyata dipindahin ke tanggal 5 itu secara mendadak dari sebelum sama Malaysia Airlines-nya, bukan kita yang mau. Karena pas gue tanya kenapa, gara-gara emang sedikit penumpangnya. Jadi kalau mereka dari tanggal-tanggal berapa gitu, mereka langsung semuanya dipindahin ke tanggal 5. Dari tanggal 4 pun sama, 6, 7, 8, 9, 10 itu nggak ada sama sekali, nggak ada penerbangan ke Malaysia dari Malaysia Airlines. Jadi tiba-tiba tanggal 5 kita langsung dipindahin. Untuk kelabakan, gua ataupun nama Bang Ubay juga lagi rapat waktu itu, kalau nggak salah lagi rapat. Tanggal 3-nya kan, H-2 pas malam tuh baru dapat email kan, disuruh tiba-tiba di schedule. Dan di schedule-nya pun aneh juga ya, malah lebih cepat di schedule, bukan lebih lama. Itu sih kayaknya disatuin ya, dari beberapa penerbangan jadi satu hari. Iya sih, soalnya gue sebelumnya juga nggak yakin kan, karena gue nanya-nanya ke nyokap, ke bokap, kalau misalnya gitu biasanya harus persetujuan dari penumpangnya dulu kan. Ternyata nggak juga. Gue coba nelpon Traveloka, waktu itu kebetulan gue beli di situ. Gue nyoba teleponnya, mereka juga nggak ngerti kenapa. Mereka juga harus nelpon lagi ke Malaysia Airlines, terus nggak ada jawaban sama sekali. Gue nelpon Malaysia Airlines-nya langsung di kontaknya nggak diangkat juga. Jadi ya udah, akhirnya kita decide ya udah kita siap-siap langsung ke tanggal 5 kan. Habis itu buru-buru tuh, tadinya gue PCR tadi mau hari Sabtu, jadinya ke hari Kamis ya, ngambil yang satu langsung jadi yang ekspres kalau salah namanya. Cuman gue di Jakarta, gue di rumah sakit Mitra gitu nggak salah. Kalau gue sih, gue udah booking PCR di Bumame Farmasi ya, di daerah Simatupang, Ragunan, itu hari Jumat pagi malah kan, karena pas 3 hari sebelum tuh. Tapi gara-gara tahu tiba-tiba di schedule, langsung gue sebenarnya kan bingung juga mau di rebookingnya si PCR itu gimana kan, karena di website itu nggak ada, dan komunikasinya dari WA juga pun nggak ada ngasih tahu tentang hal itu kan, di booking segala macam. Akhirnya waktu itu gue itu nelpon tante gue yang pernah tes di situ juga, dan katanya sih nggak masalah kalau misalkan mau tes duluan. Nah jadi ya udah gue jarusin aja tuh pas hari Kamis kan, hari Kamis pagi datengin aja, tesnya drive thru. Di situ katanya sih nggak masalah, yang penting udah bayar kan, udah bayar. Akhirnya itu kan yang gue tes itu yang 24 jam. Tapi gua tes pagi itu sekitar maghrib udah ada hasilnya, langsung dikirim lewat WA. Jadi ya mesti ngurus banget sih kan. Itu lumayan rumit lah, gimana PCR-nya harus nunggu berapa jam, begitu harus yang hard copy kan. Stres banget lah waktu itu kan. Habis itu Bang Ubay kebetulan kan udah booking karantina, ntar kita kasih tahu gimana cara bookingnya. Bang Ubay itu udah booking karantina untuk tanggal 8 sampai tanggal 14 ya kalau salah ya? Iya. Tanggal 8 sampai tanggal 14, tapi untungnya gue belum. Waktu itu gue nunda. Akhirnya Bang Ubay harus reschedule lagi ke tanggal 5. Gue nggak tahu tuh gimana caranya itu.
waktu tanggal kan dikasih tahu di email di schedule itu kan tanggal pas hari Rabu, berangkat tanggal pas hari Jumatnya tuh kan. Nah, langsung Kamis gue habis tes PCR, siangnya gue langsung mau nggak mau gue nelpon roaming kan ke Malaysia ke pihak My Travelnya, Mindset Travel kan. Akhirnya gue telepon di situ, ada kali setengah jam lah, itu lama banget kan. Mesti konfirmasi. Sebenarnya setengah jam tuh bukan ngobrol ya, nunggu diangkatnya itu lama banget. Ada kali 20 menit gue nunggu diangkat kan. Ngomongnya paling 5 menit doang, cuma konfirmasi aja pindah tanggal. Cuma nanti dia itu cuma bikin merubah tanggal terus dikirim email lagi. Cuma nanti yang berubah itu cuma tanggalnya doang. Nggak masalah sebenarnya. Ya dari awal sih ya mau mikirnya udah wah gimana nih kan. Udah gitu kontaknya susah segala macem kan, udah mikir tadinya tuh nggak mau reschedule booking karantina, maunya udahlah gasin aja kan, males juga kan. Akhirnya biar aman ya langsung aja langsung kan telepon, cuman ya itu biayanya pasti mahal kan kayak gitu dari telepon Indo ke Malaysia kan. Cuman makanya gue di situ lumayan hoki, gue nunda dulu, gue belum sempat bayar, akhirnya ke reschedule tanggal 5, ya udah gue langsung booking tanggal 5 aja. Nah pas tanggal 5 pas hari Jumat gue berangkat jam berapa, flight jam 15.30 ya, 15.45 kalau tadi 15.45 itu gua berangkat dari rumah jam 11, cuman gua ada urusan dulu. Ternyata Bang Ube udah sampai bandara jam setengah 12 malahan. Gua on the way jam setengah 10 pagi, nyampe sana jam setengah 11. Sampai sana setengah 11, gua langsung ngabarin Pak itu kan, udah nyampe nih jam setengah 11 sampai sono. Ya kan, gue mikirnya rumah dia deket banget sama bandara, paling nggak nyampe setengah jam udah sampai kan. Kok ya nyampe sampai jam 12 ya kan. Gue nyampe sana jam setengah 11-an lah. Terus pas gue pas gue ngecek ininya, counter buat check-innya ternyata baru buka jam 12 sih, jam 12. Nah, ya udah dong, gue nunggu aja. Itu gue nunggu sambil ya cek situasi bandara. Di sana sih sepi banget waktu gue datang setengah 11. Terus juga gue sambil nunggu si Pak itu ya makan dulu lah di sana sambil nunggu dia. Udah sampai jam 1 tuh belum datang ini orang. Itu check-in udah rame banget, dia udah marah-marah, udah poin gue, lu di mana Gue bilang, ya bang bentar. Untung gue check-in dulu. Untung gue ngetek tempat dulu kan. Akhirnya waktu pas check-in gue itu agak di tengah di depan tuh, tapi antrian udah panjang banget ke belakang. Udah gitu lama banget per orang itu. Ya gue panik lah, ini jangan sampai gue berangkat duluan ya, nggak salah sih ninggalin dia. Aduhnya, gue buru-buru juga habis ketemu orang dulu. Setengah 2 gue buru-buru, ternyata ya udah santai, masih banyak di belakang gue yang telat juga kan. Jadi ya gue karena gue orangnya santai-santai ya udah. Tapi mendingan buat kalian kalau misalnya itu ya 3 jam atau 4 jam sebelumnya udah di bandara lah. At least sampai counter itu pertama buka, biar kalian juga nggak capek atau gimana nunggunya, soalnya bener-bener panjang banget itu. Nah, sebenarnya sih banyak ya yang mesti dokumen dilengkapin ya, persyaratan segala macam. Nah, kira-kira apa aja sih dokumen atau persyaratan, atau mesti email siapa, atau mesti bikin surat segala macam, itu gimana sih? Coba diceritain. Yang pertama tuh kalian harus email PKP dulu atau UKM, either itu PKP atau PPA boleh. Kalian harus email current status, itu kalian pelajar aktif atau bukan. Yang kedua ada flight ticket date, itu tanggal keberangkatan kalian, tanggal berapa, dan itu harus 1 bulan sebelum setelah kalian submit travel authorization. Habis itu kalian harus punya visa pelajar, minimal 1 bulan harus aktif, dan juga insurance itu juga 1 bulan harus aktif. Dan itu dilakukan sebelum kalian beli tiket ya. Kalau lihat dari persyaratannya langsung dari PKP, ini kalian harus sebelum beli tiket. Jadi kalian kayak deal-dealan dengan PKP dulu. Jadi kalian habis itu. Ini khusus untuk student UKM ya, mungkin dari kampus lain ada persyaratan lain yang dikhususin buat kampus itu doang. Nah, dikhusus untuk Universiti Kebangsaan Malaysia, PKP atau PPA. Di situ untuk ngatur terutama kita pelajar internasional. Di
di situ ada beberapa persyaratan yang mesti diperhatiin juga karena mungkin berbeda sama kampus lain ya. Kampus sama lain. Terus kalau kalian udah deal dengan pihak UKM, kalian harus submit beli tiket tanggal berapa, harus submit travel authorization di IMGS. Ntar kalian bisa tuh ada tulisan student visa atau travel authorization. Kalian harus apply dulu, kalian termasukin data-data kalian, nama kalian, paspor kalian, tanggal keberangkatan dan juga tiket. Nah habis itu kalian tinggal apply dan kalian harus email lagi ke UKM, kasih nomor atau kode travel kalian, travel authorization-nya buat biar di approve sama IMGS karena itu paling lama sebenarnya. Sebenarnya nggak lama sih, nggak terlalu, mungkin ya dari 2-3 hari kalau tergantung dari pihak kampusnya kan. Nah ntar kalau udah di approve baru kalian bisa, itu IMGS bisa prosesnya itu mungkin sih nggak sampai sebulan ya sebenarnya, cuman buat jaga-jaga sebulan lah kalian ini. Nah yang habis itu setelah travel authorization kalau kalian udah punya, kalian harus buat namanya LOU, letter of undertaking kalau salah namanya. Itu ada, bisa di download di Instagram PPI juga ada, di Instagram PPI UKM. Habis itu kalau nggak di MJS-nya juga di persyaratannya bisa sih kalian tulis LOU gitu kan. Nah itu kalian isi data-data itu secara benar, secara jujur. Nah habis itu bisa langsung email ke Embasi Malaysia di Indonesia. Itu ada mungkin email yang ntar dicantumin di deskripsi. Itu kalian harus termasuk dari travel authorization yang pertama, yang kedua ada LOU, yang ketiga ada visa kalian, fotonya atau di PDF atau di scan, dan juga tiket kalian. Itu 4 yang paling penting. Habis itu kalian paling itu waktu pekerjaan 3 hari ya kalau nggak salah. Cepat itu biasanya, 3-4 hari lah, 3-4 hari waktu kerja. 3 hari 4 hari baru. Nah, habis itu kalian boleh itu udah sah, tinggal masuk, tinggal lanjut ke ini aja, tinggal berangkatnya kapan ya. Kalian nanti tinggal dikasih tahu, pasti check in, itu kita dicek semuanya, travel, notice travel, terus LOU dan lain-lain itu semuanya dicek pas lagi check in. Nah habis itu kalian kalau misalnya emang datanya valid, udah benar, kalian bisa langsung ke imigrasi. Dan jangan lupa untuk download MySejahtera ya. Download MySejahtera. Sama ini, kalau kalian, gue kelupaan satu. Setelah notice travel itu kalian harus, ini optional ya sebenarnya, kalian harus booking karantina di www.mySafeTravel. Bisa ntar cek linknya di description. Itu kalian harus booking karantinanya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalian sebenarnya dari tanggal keberangkatan ya, check-in itu awal dari tanggal keberangkatan. Misalnya mungkin kayak gua berangkat tanggal 5, berarti di situ tulisnya tanggal 5. Habis itu kita bisa milih, bisa 7 hari atau 10 hari. Kalau yang 7 hari itu udah ada PCR. Tapi kalau yang 10 hari itu kalian gak usah PCR lagi. PCR-nya nanti di sana. Nah, nanti dicek juga tuh PCR segala macam berkas lah. Kalian harus ada hard copy-nya, harus bawa bener ada fisiknya ya. Semuanya itu berkas-berkas PCR dan lain-lain itu harus ada, karena itu ntar ditunjukin pas lagi check-in. Nah, setelah itu habis check-in ya udah kita balik pergi ke imigrasi, pengecekan barang-barang, pengecekan lagi paspor. Terus jangan lupa tuh kalian harus bawa iCard. Kalau di UK namanya iCard atau kartu tanda mahasiswa lah atau yang sebagainya. Itu mereka akan ngecek juga itu. Terus pas di situ ada kejadian lucu sebenarnya sih. Jadi gue duluan masuk, tapi Bang Ubay terakhir kan. Habis itu dia mau ambil footage, istilahnya mau ambil footage, dan ada petugas yang lihat. Nah gue nggak tahu habis itu dia dimarahin gimana, gue langsung cabut aja kan. Nggak, sebenarnya gue nggak di depan pihak imigrasi juga. Soalnya waktu kita datang kan, kita kan berdua, dan terus ada 2 orang lagi ya kalau nggak salah. Kayaknya sih pelajar juga masalah itu. Gue di belakang 1 orang lah, baru imigrasi kan. Karena keperluan vlog, udah gue iseng aja, dan gue nggak lupa juga ada peraturan di imigrasi kalau nggak boleh ngerekam atau foto kan. Pas gue baru buka kamera, langsung ditegur sama orang imigrasinya.
nggak boleh foto kan. Ya. Ya udah, akhirnya ya kayak panik juga kan. Iya, Terus pas giliran gua kayak jadi sering ditanyain gitu sama dibandingin sama yang udah Kayak gue cuma cek. ditanyain iCard, apa-apa. Kalau dia bener-bener ditanyain semuanya, full detail lah istilahnya. Iyalah, ditanya-tanya segala macam. Emang salah gua sih sebenarnya, emang iya gitu. Lama juga di situ. Gue turun, akhirnya kan gue turun duluan, nih orang lama banget. Gue coba ya ditanyain apa-apa apa-apa. Perasaan gue cuma sebentar ya, nggak sampai ya semenit 2 menit lah. Dia bisa sampai 5 menit lebih kalau nggak salah. Cuma gara-gara itu kali ya, gue nggak tahu tuh. Nah itu juga keadaan bandara tuh toko-toko sepi banget, bener-bener sepi. Ya, Nah, yang buka tuh kayak semacam Alfamart, Indomaret gitu doang ya, karena terus kalau seri doang. restoran, kafe gitu-gitu sih tutup semua. Dan biasanya kan ada toko buku tuh. Nah, itu juga tutup di situ. Tutup semuanya. Cuma itu. Ya paling ya Oleh-oleh cuma satu tempat doang. oleh ada sih baju-baju yang buka, cuman ya memang nggak ada pembelinya juga, nggak ada pembelinya. Sepi banget. Terus ya paling tempat apa yang jual makanan, jual minuman. Ya, beberapa doang, 1-2 toko lah yang buka. Kita waktu itu di loket gate keempat ya. Kita gate 4. Gate 4 atau 5 gitu. Gate 4 lah, agak di ujung sana. Jadi ya sepanjang kita kan ngelewatin sepanjang jalan tuh, ya sepi banget. Dan Udah kita nunggu di situ kan sambil buat nama-namain nama footage juga kan sebenarnya. Kita ngobrol ya lama. Dan itu juga boardingnya jam berapa diundur lagi soalnya pesawat pergantian kalau nggak salah ya. iya. Dia baru dapat penumpang juga, habis itu kita baru boleh masuk. Nah habis itu sebenarnya di pesawat juga itu lengkap ya pramugarinya, APD ya? APD ya, baju APD, dia pakai baju APD, terus kita harus benar-benar pakai masker, disemprot disinfektan dulu sebelumnya. Sering lah itu ya. Cuman sih yang gue bingung sih, kalau misalnya mungkin setahu gue kalau misalnya dari domestik itu kan ada social distancing ya, kita harus skip satu. Cuman kalau di Malaysia kan sih enggak sih kayaknya. Karena dia itu pesawatnya yang pesawat gede kan, yang 242. 242 ya. Dan yang disisain sih ya, yang dikosongin itu setahu gue sepenglihatan gue itu yang di tengahnya itu ada 1 kosong segaris itu. Tapi kalau yang 22 di ujung itu sih enggak. Dan untung juga kita berangkat bareng berdua, jadi pas itu. Jadi pas berdua. Tapi ya itu prefer kalian lah dapat makanan atau enggak. Gue sih kemarin sempet karena nggak sempet makan, jadi udah gue akhirnya beli makanan di situ. Udah akhir gue sampai kita landing jam berapa? Jam 7 masalahnya. Jam 6. Ya. Jam setengah 7 waktu sana kalau saya. Iya, jam Waktu 7 Malaysia. Waktu Malaysia jam 7 waktu Malaysia. Orang jam 7 itulah kita juga nggak lama sebenarnya, kita langsung ke mana namanya, langsung ke dalam KLIA. Habis itu kita harus scan MySejahtera. Ya gitu. itu stasiun pertama ya, bisa dibilang di situ stasiun pertama. Kan udah dibilang requirement awal-awal kan mesti download apps-nya MySejahtera. Nah di situ fungsinya itu di sana itu buat istilahnya kayak kita buat ngedata ya, kita harus ngisi nama kita, paspor kita, habis itu tempat karantina kita di mana. Cuman sih kalau itu kemarin gua karena nggak tahu tempat karantina di mana, random. Jadi ya udah tulis saja ya bandara itu KLIA. Itu. Nah, jadi buat istilahnya itu buat ngedata kalau kita udah sampai nih, kita di sini. Jadi kita itu udah tanggal jam berapa segala macam itu udah di record di MySejahtera. Nanti diarahin sama petugasnya, emang agak bingung sih ya awal-awal kan mesti gimana. Tapi nanti tinggal tanya sama petugasnya aja. Sana banyak kok petugasnya, banyak juga yang bingung. Jadi nggak usah takut, nggak usah ini, biasa aja. Tinggal tanya aja kalian kalau misalnya ada bingung apa atau lupa apa. Tinggal tanya aja, di sana petugasnya banyak kok yang baik, yang juga bantu kita. Biasanya kan kalau dari tempat itu kan kita naik tren kan biasanya kayak LRT gitu lah ya. Tapi nggak tahu kenapa mungkin lagi situasi pandemi ini kayaknya sih nggak dibuka di trennya itu. Jadi akhirnya kita itu naik bus, di bus ke bandara lainnya, ke imigrasi ya. Dari kalau kalian tahu dari gate ke gate lah. Iya. Ada beberapa gate kan yang beda gitu kan.
Nah, pas kita nyampe di imigrasinya, di sana itu ada semacam station 2. Jadi pas sampai kita itu harus nyerahin kayak semacam surat untuk PCR ya. Sebenarnya sih gini, ada 5 station. Tapi sebelum itu kita sampai harus kita tunjukin bukti kalau kita udah scan My Sejahtera. Itu station pertama. Nah, kalau salah ada apa-apa bisa scan balik lagi, nggak apa-apa. Nggak usah ini. Habis itu kita diarahin lagi ke beberapa station. Sebenarnya ada 5 station. Station pertama itu yaitu pengecekan bukti My Sejahtera. Pendataan lah ya. Pendataan. Terus station kedua itu pengecekan PCR. Kalau kalian udah PCR dan itu tadi cek tuh ke valid nggak atau apa, bener nggak ini. Terus tadi tanya-tanya lah kayak resmi nggak. Nanti kalau misalkan nggak resmi, mau nggak mau kalian harus PCR lagi di situ dan bayar sendiri gitu. Kalau nggak salah Rp250. Rp250. Dan itu di station ketiga. Nah, jadi kalau kalian udah punya PCR, di station 2 kalian udah valid, jadi dari station kedua tuh langsung ke station 4. Dari station 4 itu kalau nggak salah station 3. Itu tempat buat PCR. Jadi kalau kalian belum PCR, itu arahin ke station 3. Jadi yang di station 3 itu kan tadi gimana? Yang PCR itu? PCR lagi itu kalau belum PCR ya, atau yang nggak valid PCR-nya. Selanjutnya kita ke imigrasi kan ya. Di situ bener-bener kita nunggu 5-6 jam di situ tuh. Padahal rame pun nggak rame-rame banget di situ kan. Ya udah, itu di imigrasi sebenarnya pas kalian udah dipanggil, ya udah kalian tinggalin aja. Karena pengecekan travel notice, paspor kalian, LOU, dan semua berkas-berkasnya lah nanti yang diambil tuh notice travel sama travel autornya. Kalau bisa sih kalian berangkat sama teman kalian ya, biar ada teman ngobrol aja. Betul. Itu soalnya lama banget. Nah, habis dari imigrasi, pengecekan selesai, terus kita diarahin lagi, ada lagi pengecekan untuk student doang ya, itu ada pengecekan lagi, tunggu paling 5 menit 10 menit lah, itu selesai. Terus kita diarahin lagi ke ruang tunggu dijemput bis ya, buat ke hotel itu lama juga, hampir 2 jam 3 jam. Kebetulan gua bisnya beda, gua duluan yang naik, baru Ubay. Kloternya beda, padahal kita barengan ya. Nah, kita barengan. Makanya di situ gua mikir kayaknya hotel gua beda nih. Soalnya kalau kalian milih standar room itu, pilih aja standar room karena emang itu harganya 150 dan itu murah. Itu 150 ya? 150 pokoknya 150 ringgit. Itu kalian milih aja standar karantinanya. Itu nanti sebenarnya bedanya. Jadi kita udah ngerangkum beberapa pertanyaan yang capek banget lah, udah 9 jam di bandara kan. Lanjut. Dari Nia Sonevil. Ya, saya orangnya produktif ya. Oh, produktif sekali ya. Di depan kamar itu kan emang disediain kursi. Biasanya itu kursinya itu untuk naruh makanan sama naruh plastik bag buat kalau habis makan kan.